Ya, itu tadi bagian yang pertama secara umum mengenai konjugasi kata kerja. Sekarang kita detail mengenai bagaimana membentuk sebuah kalimat, terutama kalimat simpel dalam bahasa Prancis. Baik, ini contoh konjugasi untuk verba er, ya. Jadi caranya nanti er-nya hilang diganti dengan akhiran sesuai dengan subjek. Contoh, kata kerja rester atau stay. Jadi dihilangkan er-nya menjadi je reste. Kemudian ditambahkan e untuk je menjadi je reste. Vous ditambahkan ez, vous restez. Nina et moi menjadi nous ditambahkan ons menjadi nous restons. Itu berlaku pada semua konjugasi verba er kecuali satu, yaitu konjugasi verba aller. Kata kerja aller masuk di dalam deret irregular verb. Ya, kata kerja tidak beraturan. Di sini saya berikan contoh 8 kata kerja tidak beraturan yang nanti bisa kita gunakan dalam pembuatan kalimat simpel dalam bahasa Prancis. Yang biasa kita gunakan yaitu kata kerja aller, avoir, être, faire, savoir, vouloir, pouvoir, dan venir. Kata-kata kerja itu di situ sudah saya berikan bagaimana pengkonjugasiannya. Nanti untuk pengucapannya kita lihat di next video kita. Berikutnya kita akan melihat adanya preposisi tempat, ya, a. A dalam bahasa Inggris bisa berarti to, at, dan in. Kemudian A ini akan tetap apabila diikuti dengan nama kota, kemudian berubah menjadi O apabila diikuti dengan nama tempat yang maskula, kemudian menjadi ala apabila femina, kemudian akan menjadi A, L apostrof apabila diikuti nama tempat diawali dengan huruf vokal atau huruf H. Contohnya, vous allez au Padang, vous allez à Padang, tu aimes aller au restaurant, il cherche un roman à la bibliothèque, dan je veux rester à l'hôtel Santika. Oke, sekarang kita melihat bagaimana membuat sebuah kalimat dalam bahasa Prancis. Yang kita bicarakan kalimat adalah kalimat sederhana, ya. Jadi satu, kalau kita menggunakan verba, maka verba wajib kita konjugasikan. Verba yang kita konjugasikan dalam satu kalimat sederhana atau simple sentence hanya satu, yaitu verba yang paling dekat dengan subjek. Verba yang lain dalam bentuk infinitif. Kemudian noun sebagai objek wajib disesuaikan dengan artikelnya, defini atau endefini, maskula dan femina based on the context. Apabila ada adjektif dalam kalimat, maka adjektif wajib disesuaikan berdasarkan subjek atau noun yang dilekatinya. Misalnya kita akan merubah kalimat ini. Diane has 2 beautiful sisters. They want to go a bookstore and buy some new books. Penyesuaian yang kita lakukan adalah satu, kita cari daftar kosakatanya di poin 1. Kemudian verba yang kita konjugasikan hanya 2, yaitu avoir dan vouloir, karena kalimat tadi hanya terdiri 2 kalimat. Kemudian nomina yang kita temukan juga kita sesuaikan dengan yang ketentuan yang ada. Kemudian di situ ada adjektif, maka adjektif juga kita sesuaikan dengan nomina yang ada. Maka akhirnya bahasa Prancis yang kita dapat ada ya. Diana a 2 belles sœurs, elles veulent aller à une librairie et acheter des nouveaux livres. Nah, itu setelah penyesuaian tadi, maka itulah bahasa Prancis yang kita dapatkan untuk bahasa Inggrisnya. Dalam bahasan giving direction ada kata bantutannya yang kita gunakan yaitu u atau where. U dalam bahasa Prancis penggunaannya sama dalam bahasa Indonesia. Bisa diletakkan di depan atau di belakang. Contohnya, où tu habites où, yang artinya di mana kamu tinggal di mana. Itu bisa dua-duanya digunakan. Kata kerja habiter diikuti dengan a apabila nama tempat, o apabila diikuti alamat dengan nomor dan jalan, ru apabila diikuti dengan nama jalan saja. Contoh, j'habite à Codok Catur. J'habite au 8 rue Pandian Sari. J'habite rue Kaliurang. Begitu. Voilà. C'est la règle de conjugation du verbe et comment créer une phrase simple en français. Maintenant, vous pouvez essayer de faire des exercices. Ok, au revoir.